Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok lembaga swasta akan melakukan simulasi perencanaan pembangunan kota. Dalam hal ini, kota yang akan kami simulasi perencanaannya adalah Kota Banjar yang terletak di Jawa Barat. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 6 orang yang masing-masing akan memperkenalkan diri pada slide-nya masing-masing. Lalu presentasi ini memiliki 3 outline. Yang pertama adalah outline usulan program untuk meningkatkan kualitas SDM Kota Banjar. Lalu outline yang kedua adalah usulan program untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar Kota Banjar. Dan yang ketiga adalah usulan program untuk meningkatkan kualitas kesehatan Kota Banjar. Sumber daya manusia atau karyawan adalah aset perusahaan yang menjadi penunjang utama tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang potensial perlu dipertahankan dengan terus mengembangkan kompetensi dan keterampilan karyawan. Dengan program swasta yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Banjar terdapat sebagai berikut. Yang pertama, adanya pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan NAT atau Need Analysis Training yang berdasarkan studi kasus, role playing, pelatihan dalam jabatan, pelatihan vestibul, dan simulasi. Mengukur berhasil atau tidaknya latihan dan pengembangan yang dilakukan dengan mengamati sikap atau attitude dan etos kerja karyawan, pre-test dan post-test sebelum dan setelah latihan dan pengembangan yang dilakukan. Program yang kedua dengan memberikan modal dan training untuk mengasah kemampuan. Dengan program ini bisa dilakukan untuk orang-orang biasa yang ingin melakukan bisnis dan dapat membantu pebisnis kecil atau UMKM. Program yang ketiga dengan adanya pengadaan kompetensi bagi karyawan. Kompensasi yang diberikan berupa kerjasama dengan perusahaan swasta dan atau investor. Anggaran yang diberikan sebesar 300 juta. Untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kota Banjar ini, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan gratis bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk lebih kreatif. Usulan program dari perusahaan swasta ini, yang pertama, melakukan pelatihan berjualan secara online. Yang kedua, membuat kursus gratis seperti servis HP dan menjahit. Yang ketiga, kursus gratis untuk UMKM agar bisa berbisnis online marketplace. Nah, untuk melakukan program ini, perusahaan swasta ini harus menyediakan gedung. Yang pertama, menyediakan gedung. Yang kedua, memberikan makan siang dan snack untuk para peserta. Yang ketiga, menyewa pembimbing. Yang keempat, memberikan alat-alat untuk melakukan uji coba. Yang kelima, memberikan modal bagi para peserta. Nah, perusahaan swasta harus mengeluarkan biaya sebesar 425 juta untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kota Banjar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Syabani, NRP 24 2017 113. Saya dari kelompok lembaga swasta. Saya mau menjelaskan tentang PPT saya, yaitu swasta dalam pengrajin genteng dan batu bata tradisional yang ada di Kota Banjar. Dari pihak swasta untuk para pengrajin genteng dan batu bata, yang ke satu, pihak swasta memberi modal. Yang kedua, memberikan pelatihan dan studi ke pabrik-pabrik modern. Yang ketiga, memberi modal untuk menjadikan pabrik lebih modern. Saya Muhammad Ferdi Januar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa program atau usulan dari pihak swasta kepada pemerintah. Program yang pertama adalah program peningkatan pembelajaran jarak jauh dalam menyediakan pelayanan pendidikan dasar. Seperti yang kita ketahui, saat ini sedang masa pandemi yang mengharuskan kita belajar jarak jauh, yaitu pembelajaran secara online atau daring.
Akan tetapi, seiring berkembangnya teknologi, pembelajaran jarak jauh juga tidak hanya dilakukan saat pandemi saja, tetapi sebaiknya dilanjutkan walaupun setelah pandemi dengan sedikit pengaturan, dengan sedikit perubahan, seperti memberikan pelatihan dan dukungan oleh pihak Telkomsel kepada tiap sekolah di Kota Banjar untuk memiliki website e-learning yang dapat diakses secara fleksibel dan mudah dipantau. Tujuannya adalah e-learning ini bisa berguna untuk kita mengakses atau men-share sebuah bahan bacaan yang kita dapat kepada teman-teman atau dari guru kepada teman. Lalu, meningkatkan kecepatan jaringan Telkomsel dalam kuota belajar. Kecepatan jaringan dalam belajar online ini saat ini masih terkendala karena terkadang kecepatan jaringan bisa menurun ataupun naik. Kemudian, akses fitur secara gratis ke platform belajar seperti Jenius atau Ruang Guru. Program ini diperkirakan membutuhkan dana sekitar 200-300 juta. Sekarang saya akan menjelaskan program untuk meningkatkan pendidikan dasar dari pihak swasta. Programnya berupa pembelajaran daring dalam darurat COVID-19. Program pembelajaran daring dalam darurat COVID-19, PT Telkom memberikan program untuk membantu mempelajar pembelajaran jarak jauh untuk pendidikan dasar. Dukungan mitra swasta guna menyukseskan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan platform teknologi selama masa darurat COVID-19. Usulan PT Telkom kepada pemerintah yaitu kerjasama pemberian kuota 30 GB, kuota gratis 30 GB untuk pelajar dasar Kota Banjar yang dapat digunakan untuk mengakses platform belajar online. Dengan adanya usulan kerjasama tersebut, para pelajar dapat gratis mengakses 60 platform e-learning dan situs-situs resmi. Untuk tercapainya program dan usulan, maka diperlukan anggaran untuk kerjasama dengan PT Telkom kurang lebih senilai 300 juta. Sekian program pihak swasta, terima kasih. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Kota Banjar ini, yang pertama, memberikan vitamin dan obat-obatan kepada masyarakat miskin yang ada di 4 kecamatan yang terdiri dari 9 kelurahan dan 16 desa kepada 10.000 penduduk di Kota Banjar. Nah, untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Kota Banjar ini, perusahaan swasta harus mengeluarkan biaya sebesar 400 juta. Kenapa bisa sebesar 400 juta? Karena vitamin dan obat-obatan ini harga satuannya 40.000 dikali 10.000 menjadi 400 juta. Nah, yang kedua, memberikan ruang terbuka hijau dan sport center di 4 kecamatan. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Kota Banjar ini, harus memberikan ruang terbuka hijau dan sport center. Karena tempat itu bisa menjadi tempat olahraga dan bisa menghirup udara segar. Nah, untuk satu kecamatan di
Kota Banjar ini harus mengeluarkan biaya sebesar 100 juta per kecamatan dikali 4. Berarti perusahaan swasta harus mengeluarkan 400 juta. Kenalkan, nama saya Muhammad Fikri Syaputra, NRP 24 2019 064. Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan di Kota Banjar ini, kami sebagai pihak swasta, dalam hal ini saya memilih Telkom yang bergerak pada bidang komunikasi dan teknologi, memiliki usulan rencana seperti yang pertama, memberikan bantuan berupa perangkat teknologi untuk fasilitas kesehatan dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit guna mengoptimalisasi pelayanan kesehatan pada sarana-sarana kesehatan. Lalu yang kedua adalah membantu penyebaran kampanye hidup sehat dengan keahlian komunikasi yang kami miliki melalui kegiatan penyuluhan langsung ke lapangan dalam rangka corporate social responsibilities. Jika perlu dikira-kira, anggaran untuk kedua program ini bisa dari 100 juta hingga 300 juta tergantung. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Kami akan terus memperbaiki kesalahan-kesalahan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.